Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah ya jamaah ya. Kita akan belajar banyak pokoknya pagi hari ini ya. Dan tapi sebelum kita mulai nih, aku mau kasih tahu dulu nih, ada tayangan yang harus aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini viral, menikah beda negara. Wow. Seperti apa? Allah, kalau menikah kan impian setiap pasangan ya. Masya Allah. Kalau dari tayangan tadi kan menikahnya kan beda negara gitu, tidak mengenal dari mana jodoh kita berasal gitu. Tapi dalam Islam mengenal yang namanya sekufu. Nah, sekufu itu apa? Nanti kita pelajari pagi hari ini. Terus bagaimana kalau misalnya jodoh kita ternyata tidak sekufu? Wah, kita pelajarin juga hari ini. Yaudah deh, langsung aja kita kasih tahu ya. Tema kita adalah sekufu. Sudah levelkah kita dengan pasangan? Waduh, kadar levelnya seperti apa sih sebenarnya? Nanti kita bahas lagi gitu ya, jamaah ya. Karena kalau ngeliat tayangan tadi, beda negara itu apakah sekufu apa tidak? Ada yang bilang mungkin nggak sekufu. Terus bagaimana hukumnya nih kalau kita mencari yang tidak sekufu? Ustadz Syam, contohnya mau cari pasangan bule. Waduh. Memperbaiki keturunan katanya. Subhanallah. Aku ingat seseorang yang pernah Ada seseorang yang pernah pingin banget dapat. Oh iya, aku udah lupa deh. Aku masih ingat. Lupa aja. Lupain aja ya. Ayo deh kalau gitu Ustadz Syam mohon penjelasan aja deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku, Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pernikahan itu adalah ibadah dan sejatinya pasangan yang akan kita nikahi adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun ada cluenya dalam Al-Quran. Siapakah mereka yang akan kita dikumpulkan menjadi jodoh kita? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Allah memberikan clue bahwasanya wanita yang baik bersama dengan lelaki yang baik dan lelaki yang baik bersama dengan wanita yang baik. Dengan kata lain, kita akan dipertemukan dengan apa golongan kita ataupun apa pergaulan kita atau di mana kita berada, di mana kita membawa diri kita, biasanya di situ kita akan bertemu dengan jodoh kita. Namun tetap digarisbawahi bahwa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan yang baik hanya untuk yang baik, bagaimana dengan Ratu Asia bersama dengan Firaun gitu. Jadi memang itu betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita katakan tidak baik, belum tentu itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah yang terbaik untuk membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan beda negara, beda kewarganegaraan, maka dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apakah untuk kita tidak saling mengenal? Justru kita diciptakan berbeda untuk saling kenal mengenal.
Dan salah satu cara untuk saling kenal mengenal adalah melalui jalur pernikahan. Jadi tidak ada salahnya seseorang menikahi orang yang asing, bahkan beda negara. Bahkan dalam beberapa kitab disebutkan, contoh misalnya dalam kitab Al-Insaf disebutkan bahwa seseorang memilih wanita itu karena agamanya. Kemudian mereka memilih karena bagusnya nasabnya. Kemudian mereka memilih karena dia adalah bukan kerabat. Subhanallah. Atau dikatakan dia adalah orang asing. Bahkan disebutkan oleh ulama-ulama apa hikmah dibalik perintah ulama. Jadi memang perintah daripada ulama melihat maslahat-maslahat daripada pernikahan beda negara atau pernikahan orang asing ini yang bukan daripada kerabat kita, bukan keluarga kita. Yaitu hikmahnya adalah tidak ada jaminan tidak bercerai dalam pernikahan. Jadi tidak ada jaminan tidak berpisah dalam pernikahan. Sedangkan kalau yang dinikahi adalah kerabat, kalau dia berpisah maka bisa jadi dia memutuskan silaturahim karena dia adalah sepupunya misalnya, karena dia adalah seseorang daripada keluarganya misalnya. Tapi bukan berarti tidak boleh menikahi kerabat, karena Nabi SAW juga menikahi seorang Zainab, yaitu anak daripada bibinya. Kemudian Nabi SAW juga menikahkan anaknya kepada keponakannya. Jadi mereka bersepupu juga menikah. Intinya adalah ketika dikatakan sekufu, apanya yang sekufu, yang lebih utama untuk kita lihat sederajat atau selevel adalah karena agamanya. Sama-sama orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama orang yang sholatnya menghadap ke arah kiblat, sama-sama orang yang berusaha untuk menutup auratnya, sama-sama orang yang sama-sama belajar agama. Maka sekufunya bukan dilihat daripada dia kerabat atau tidak, dia satu negara atau beda negara, satu budaya atau beda budaya, namun dilihat daripada siapa yang mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Berarti kalau beda negara nggak apa-apa ya, yang penting yang disembah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Yang tidak boleh itu kalau menikahi satu negara. Iya. Kenapa? Kebanyakan. Oh iya Karena benar. satu negara. Kebanyakan, iya benar. Aduh, padahal aku sama Faris juga nggak sekufu. Dia kan Pakistannya ada, aku Spanyol kan. Jadi beda. Beda benua. Yang penting satu yang disembah sama. Iya, Nggak apa-apa maksud. Kenapa? Aku baru sadar. Kenapa? Pantesan Ustaz Sam tidak menikah sama sekampungnya satu Maros. Kenapa? Oh karena itu tadi penjelasan. Oh gitu. Tapi kan paling enggak dijodohin. Oh iya. Tapi ada juga yang dijodohin. Masa sih? Lagi zaman sekarang. Oh. Masih jadi gini loh. Sekarang tuh orang tua kayak ngejodohin kan, niat orang tua pengen ngasih yang terbaik gitu kan untuk anaknya. Akhirnya dijodohinnya sama yang mungkin ini tidak sekufu, jauh lebih kaya. Nah kita yang dijodohin itu terima atau tidak? Apakah memperbaiki keturunan atau memperbaiki ekonomi? Itu dia. Bagaimana Ustaz Maulana, mohon penjelasannya. Izin Habib Nabil, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz Sam, Masya Allah. Dan semua guru-guru kita dimanapun berada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 5 bulan 6 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tak henti-hentinya kita mengingatkan hal-hal walaupun sekecil apapun. Karena bagaimana kita mengingatkan untuk melakukan hal kebaikan, terutama adanya namanya pernikahan. Ayo wasari ila magfiratin min rabbil jannatul ardu samawat uhiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk taubat, untuk salat, untuk bayar utang, untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah, dan satu lagi, bersegeralah untuk menikah. Dalam hal inilah kenapa ada orang tua menjodohkan anaknya, karena tidak ada yang ditawarkan, tidak ada yang dibawakan. Maka sosok orang tua sebagai tanggung jawab untuk melindungi anak, untuk menafkahi anak, dan untuk mendidik anak akan dialihkan kepada calon pasangannya. Maka dicarikanlah orang tua. Kenapa ada orang tua menjodohkan anaknya? Ayo anak-anak semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa orang tua mencarikan jodoh buat anaknya? Karena tidak ada yang ditawarkan kepada orang tuanya. Nunggu-nunggu orang tuanya. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada orang tua. Karena kenapa ada orang tua menjodohkan anaknya? Kenapa engkau dijodohkan? Karena bisa jadi orang tua ini adalah bentuk usahanya untuk melindungi anaknya,
untuk memberikan kebaikan buat anaknya. Tidak ada orang tua yang mau melihat keburukan kepada anaknya. Tidak ada. Tidak ada. Semua baik. Atas apapun yang dilakukan orang tua, ayo kepada semua anak-anak kita tetap berbaik sangka. Meskipun mungkin dalam pikiran kita, ini kayaknya orang tua ini memaksakan banget sama saya. Tidak. Coba bicarakan dengan baik-baik. Kenapa engkau dijodohkan? Bisa jadi adalah bentuk bagaimana orang tua menyayangi anaknya dengan cara mencarikan calon yang lebih baik padanya. Kayaknya tidak sekupu deh. Karena kayaknya yang dijodohkan aku kan lebih kaya. Untunglah. Ini kata-kata sekupu ini mudah-mudahan ini adalah bentuk proses bagaimana kita bisa jadi baik. Amin. Karena mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena Allah menjodohkan kita, mempertemukan kita dengan sesuatu yang terbalik, Jadi mudah-mudahan ini jadi satu boros. Mungkin karena kita terbiasa dengan irit, sehingga kita disatukan. So semoga jadi berkah. Karena ini namanya ada proses, ada tahapan. Jadi tidak bisa langsung. Yang namanya hidup, menikah itu kan bersama. Jadi sebaiknya juga orang tua kalau mau menjodohkan anak, tanyakan dulu kepada anaknya. Berarti tidak apa-apa menjodohkan. Yang penting anaknya mau apa enggak dulu gitu ya. Gitu. Dan anak jangan langsung menolak. Bisa jadi nilai dulu berarti ya. Jadi tetap kita ambil baik sangka. Masya Allah. Apakah sekupu tidak sekupu? Cobalah jalani dulu lah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Jadi kan kita dikasih akal juga untuk menilai. Jadi itu saatnya menilai dulu. Pakai perasaan, pakai hati, pakai akal juga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini agak lebih penting juga nih. Aku mau nanya sama Habib Nabil. Habib, kalau kita menikah dengan mu'alaf, apakah itu sudah menjadi sekufu? Nah, hukumnya dalam Islam seperti apa sih Habib Nabil? Baik. Mohon penjelasannya Habib. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Tadi Ustadzuna Maulana, ya Ustadzuna Syam sudah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan aspek-aspek daripada kufu dalam Islam. Saya ingin menyampaikan ketika kita bicara kufu itu apa sih gitu ya. Jadi banyak orang yang nanya, ya apa sih kufu itu? Jadi dalam bahasa Arab kufu itu adalah bagian daripada fikih munakahat, ya fikih pernikahan. Kufu asal katanya dari kata kafa'ah, ya, yang artinya adalah al-mumatsalah. Mumatsalah artinya adalah seimbang, setara, serasi, cocok gitu ya. Salah satu contoh misalnya Mas Soni kalau misalnya memilih teman akrab, itu yang kita pilih yang apa? Yang baik, yang cocok sama kita, cocok sama kita, betul. Nah ini salah satu contoh yang sejalan sama kita kan begitu Ustaz Maulana. Nah jadi itu juga pertimbangan Islam. Kenapa di dalam pernikahan itu ada namanya bab kufu gitu ya. Salah satu contoh saya berikan, ada orang yang misalnya dia pendiam, sangat pendiam. Lalu kemudian dia punya pasangan itu bercanda terus. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, nggak cocok ya. Nah kemudian contoh yang lain misalnya dalam masalah pendidikan, ya ada misalnya lulusan misalnya sarjana. Nah kemudian dia punya pasangan misalnya nggak lulus TK. Misalnya, apa yang terjadi? Tahu katanya Bib ini kan cinta, gitu ya. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, cinta itu sementara, ya. Dia akan kembali ke dunia nyata, ya. Cinta itu buta, tapi lama-lama dia nanti akan terbuka matanya, gitu ya. Jadi oleh sebab itu jangan kita dibutakan sama cinta, gitu ya. Salah satu contoh misalnya ada orang punya pasangan misalnya, gitu kan, apa namanya, yang satu tinggi, yang satu sangat pendek, ya. Wah pokoknya saya cinta, ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Dia jalan kemana-mana orang senyum-senyum, gitu ya. Lama-lama dia berpikir, oh iya ya pasangan saya ini pendek ya ternyata begitu kan. Nah sehingga kemudian dia merasa tak nyaman. Nah pasangannya pun begitu, lama-lama minder. Dia duduk di mana-mana orang ngetawain gitu kan. Ini kenapa nggak? Itulah Islam memperhatikan itu, ya. Oleh sebab itu maka ada konsep kufu di dalam Islam. Nah kemudian
terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan adalah tadi kaitan dengan mu'alaf. Bolehkah menikah dengan mu'alaf? Ya, kasusnya seperti itu. Jadi di dalam Islam ketika kita menikah dengan mu'alaf, mu'alaf itu artinya, anak-anakku sekalian yang belum tahu, adalah orang yang baru masuk Islam. Ketika kita menikah dengan mu'alaf dalam fikih diminta supaya kita memastikan bahwa orang yang akan dinikahi itu betul-betul masuk Islamnya. Ya, jadi Mas Sony jangan sampai nanti pokoknya kita nikah, habis nikah nanti terus masuk Islam atau pada saat nikah masuk Islam. Tapi sebelum itu masuk Islam dulu, dites dulu serius apa enggak Islamnya, baru dinikahi. Oh, Masya Allah, kalau sudah seperti itu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, insya Allah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Dipastikan dulu apakah sudah benar-benar masuk Islam atau belum jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan nih. Ada dari Instagram @buburbudeasih21. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony kan punya anak 2 cowok 1 cewek. Sedangkan anak punya anak 2 cewek. Maksudnya apa sih anak punya anak 2 cewek? Anak. Oh, anak. Oh. Iya. Oh, mungkin ini typo nih, kreatif kita nih si Vira nih. 1 cewek, salah tulisannya gitu. Nah, gimana kalau kita besanan? Oh, maksudnya dia punya anak 2 cowok 1 cewek, aku punya anak 2 cewek 1 cowok. Kalau besanan gimana katanya gitu? Gimana? Jawab dong. Gimana ya? Aduh, aku jadi malu ada yang ngajak aku besanan nih. Cie. Akhirnya Sony dapat besan juga nih. Jadi malu. Sambil dia senyum-senyum. Ada juga yang mau sama anak makanya aku. jamaah jangan kemana-mana setelah yang kita bahas. Gimana perasaannya? Jamaah, Alhamdulillah. Ada juga yang mau sama anak aku. Kasian banget seperti itu. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Alhamdulillah. Kita juga masih membahas yang sama. Sekufu sudah selevelkah kita dengan pasangan? Nah, aku kepikiran banget deh dari tadi Ustadz Syam. Bener-bener kepikiran. Tadi Ustadz Syam kalau nggak salah bilang apa? Laki-laki yang baik jodohnya tuh mungkin bisa sama perempuan yang baik gitu ya? Apa gimana tadi itu ya Ustadz Syam? Kalau tadi kita bahas tentang di mana kita berada, biasanya kita akan dipertemukan di tempat itu juga. Di tempat itu juga yang baik-baik juga kalau kita tempatnya yang baik gitu ya. Aku kepikirannya gini, kalau si wanita muslim yang baik, tiba-tiba dia menikah terus berjodoh panjang mungkin pernikahannya dengan laki-laki yang tidak taat. Oh. Itu jatuhnya sekufu juga Pak, enggak sih? Kalau seperti itu Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe. Guruku Ayahanda Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dalam surah An-Nur ini biasanya dikutip untuk menyatakan bahwasanya perempuan yang kurang baik itu biasanya bertemu dengan laki-laki yang tidak baik juga. Begitu pula sebaliknya, laki-laki yang tidak baik akan bersama dengan perempuan yang tidak baik juga. Kemudian perempuan yang baik akan bertemu dengan lelaki yang baik, dan lelaki yang baik juga bertemu dengan perempuan yang baik juga. Maksudnya adalah kita akan bersama dengan golongan-golongan kita. Seseorang mungkin yang biasanya kumpul dengan anak-anak kajian atau anak-anak pondok misalnya, biasanya santri biasanya nyarinya anak kiai gitu, nyarinya juga santriwati biasanya. Kalau misalnya dia bertemunya di satu sekolah, biasanya carinya di sekolah itu juga gitu. Atau mungkin dia di satu hobi yang sama. Kalau bahasa sekarangnya itu sefrekuensi. Asik. Gitu, subhanallah. Jadi sekufu itu bahasa kerennya sefrekuensi gitu. Maka subhanallah, jelas-jelas firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Karena pasti seseorang akan mencari kecenderungan yang mungkin hobinya sama. Walaupun banyak di antara kita ketika sudah mencari yang hobinya sama, ternyata Allah pertemukan dengan seseorang yang jauh berbeda daripadanya. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin para ulama membahasnya. Sebenarnya kriteria sekufu ini dalam hal apanya sih yang kita lihat gitu. Jadi kita mesti membahas ke belakang. Kriteria sekufu ini atau sederajat ini atau sepadan ini dari hal apanya yang kita lihat. Dari 4 mazhab ini mereka ya hampir mirip-mirip sama.
Ya, yang pertama daripada nasabnya, kemudian daripada strata sosialnya, dia merdeka atau dia budak kalau zaman dahulu, kemudian daripada agamanya gitu. Namun ternyata bisa dikatakan bahwasanya bukan berarti satu ilmu agamanya bagus, satu kurang bagus ilmu agamanya, mereka tidak sekufu, bukan berarti demikian. Ada juga mereka yang mungkin berbeda, satu lulusan pesantren misalnya, lulusan pondok, satu bukan lulusan pondok tapi sama-sama Islam, ya sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak sekufu dalam hal ilmunya, tapi mereka akan saling melengkapi di dalamnya. Bisa jadi mereka saling mengungguli dalam hal ilmu agamanya, tapi mereka akan saling melengkapi dalamnya. Misal tidak sefrekuensi, satunya mungkin hobinya apa, matematika misalnya, satunya sangat tidak menyukai matematika. Apakah mereka tidak sekufu? Bisa jadi memang tidak sepadan dalam hal ilmu ini, tapi mereka saling melengkapi di dalamnya. Bagaimana jadinya kalau dua-duanya tidak suka matematika? Gitu. Jadi ada satu yang saling melengkapi keduanya. Subhanallah. Maka ketika dinyatakan ayat demikian, kalau ada orang yang laki-lakinya tidak bagus, perempuannya tidak bagus, ya ada contohnya Fir'aun dan Asia. Atau perempuannya tidak bagus, laki-lakinya bagus, ada contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Tapi ternyata itu semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bersama di dunia, namun karena kesabarannya. Karena perempuan kan tidak bertanggung jawab atas suaminya. Selama dia sudah mengingatkan, udah mas, sholat mas, papa sholat pak, tapi dia tidak sholat juga, maka itu sudah bukan urusannya si istri lagi. Ya, selama istri itu bisa menjaga keimanannya, maka selama itu juga dia aman di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Berarti kalau misal kasusnya seperti itu, istri tetap menjaga keimanannya sambil mengingatkan suami kalau bisa gitu ya. Kecuali kalau laki-laki, kan laki-laki pemegang nih. Iya. Laki-laki pemegang. Tidak bisa lagi dia didik istrinya. Bagaimanapun caranya malah direndahkan, malah diapakan. Ya, Islam juga tidak menutup pintu perceraian tadi. Asal kalau tidak sesuai syariat berarti jalannya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syah untuk penjelasannya. Semoga yang menikah semuanya baik-baik saja, rumah tangganya amin, dikaruniai anak yang soleh-soleha. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau yang belum punya anak juga insya Allah akan dikasih nanti insya Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Tapi untuk bagi yang sedang menunggu nih, Ustadz Maulana nih, sedang menunggu punya keturunan. Gitu. Akhirnya mungkin Allah masih menunda dulu gitu, belum kasih. Dia akhirnya berpikir gini, apakah aku belum punya keturunan atau nanti ketika aku tidak akan punya keturunan itu berarti tidak sekufu juga gitu. Apakah seperti itu atau tidak sih Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak Mas Soni, luar biasa membawakan acara kita luar biasa. Masya Allah. Izin Habib Nabil, Masya Allah, makasih banyak penjelasan singkat tentang makna sekufu. Sejalan, secocok gitu ya. Izin Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah, yang sekufu sama Jihad, sama-sama ownernya itu apa aplikasi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada jamaah yang setia bergabung menonton Islam itu Indah dalam majelis Islam itu Indah. Dan kali ini kita membahas tentang sekufu. Sudah selevelkah engkau dengan pasanganmu? Nah, apakah termasuk tidak sekufu jika menikah namun tidak mendapatkan keturunan? Kita lihat dulu dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku hidup menyendiri, berikanlah aku pendamping yang terbaik, keturunan yang terbaik. Dalam artian bisa jadi kita belum diberikan karena menunggu di saat yang tepat, atau memang tidak dikaruniakan anak. Apakah ini tidak sekufu? Kita lihat dulu, mohon maaf tanpa menggurui. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Di era teknologi hari ini, di era yang luar biasa, masing-masing pasangan sebelum menikah harus periksa dulu. Apakah sama, apakah bisa mendapatkan keturunan. Jadi dites dua-duanya. Jadi ini zaman yang luar biasa. Dahulu kita kan ayo udah nikah, tapi ini alhamdulillah ada tesnya. Oh, ternyata tidak cocok dianya. Jadi seperti itu. Tapi dalam hal ini ketika sudah terlanjur, ini kata-kata terlanjur, sudah menikah, dalam proses menanti adanya keturunan, tapi jangan berburuk sangka. Jangan-jangan saya tidak sekufu. Pantesan. Maka dibutuhkan pengertian dari pasangan. Dibutuhkan pengertian. Karena mohon maaf, hidup di dunia ini kan sebentar saja sebenarnya. Sebentar saja. Saya juga pernah dirasakan Ustaz Sam, yang mana aduh
kira-kira saya punya anak gak ya? Iya. Sampai ada Aku juga gitu. dulu juga. Iya, takut. Waduh, udah 4 bulan kok belum juga nih gitu-gitu. Semuanya kali ya. Semuanya kayaknya gitu ya. Semua kali. Saya mulai diledekin. Kok belum? Kok belum? Kok belum? Saya bilang, ini Allah lagi menjaga saya. Karena kan tidak ada angin, tidak ada kabar, tiba-tiba saya menikah. Banyak orang mencurigai saya. Loh, Ustaz kan tidak pernah bawa perempuan, tiba-tiba dia menikah. Nah, seandainya langsung punya anak, aku jangan kena fitnah. Iya. Untung ada jaraknya. Aman. Tapi deg-degan juga sih. Iya. Nah, makanya dibutuhkan 2, kesabaran dan ketaatan. Kesabaran dari pihak laki-laki dan ketaatan dari pihak perempuan. Disinilah ada namanya setia. Setia. Mendampingi pasangan, mendukung pasangan untuk bisa berobat, untuk bisa sama-sama. Makanya kecocokan serta ujian dan kebaikan dari pasangan itu. Masya Allah. Maka sekupunya di situ. Sekufunya di situ Sekupu ya. dalam kesabaran, Ya. sekupu dalam ketaatan, sekupu dalam ujian. Ujian. Dan insya Allah semoga semuanya berlalu dengan baik. Iya. Amin. Dan semoga yang lagi nonton, lagi menunggu momongan, Ya. Allah mudahkan. Amin ya Allah. Jangan lupa doanya kencengin ikhtiarnya juga ya. Iya. Harus itu. Dan ada berobat dan sebagainya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu sekarang aku mau ngasih kesempatan nih. Aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram @papamuda9930. Wah, Papa muda, papanya masih muda nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya seorang disabilitas tunadaksa, maaf, cacat fisik. Saya mempunyai keinginan menikah dengan pasangan saya, tapi pasangan saya sepertinya menunda-nunda ketika mau saya lamar. Kemungkinan dia malu. Lantas, apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, istikharah. Ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum disebut pasangan kalau belum dinikahi gitu. Iya. Jadi masih calon pasangan. Calon pasangannya ini tidak mau menerima ya. Kalau masih calon ya mestinya ada kandidat yang lain gitu. Jadi kalau calon itu kan nggak mesti satu kandidat, ada kandidat yang lainnya. Maka tentu saja apa yang harus kita lakukan untuk Bapak muda, yang pertama tetap minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, istikharah. Istikharah itu bukan hanya di antara 2 pilihan. Ini kan udah di antara 2 pilihan. Maju lanjut terus atau saya cari yang lain nih gitu. Betul. Jadi bukan hanya ada 2 calon atau 3 calon atau 4 calon, 1 calon pun itu masih diistikharahin. Kenapa? Istikharahnya bukan mau calon yang lainnya, tapi maju atau mundur nih saya nih. Karena saya sudah ingin melangkah ke jenjang yang halal, tapi ternyata ditunda-tunda terus. Kalau semakin lama ditunda, mudaratnya semakin besar karena terbuka pintu-pintu perzinahan di sana. Maka subhanallah, istikharah itu yang harus dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, kekurangan yang dimiliki yang disebutkan tadi itu tunadaksa itu adalah bukan sesuatu yang menjadikan seseorang minder akhirnya. Ya, kita bisa melihat sebuah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Di luar sana ada kok nanti yang akan menerima. Ya, di luar sana Allah akan kirimkan orang-orang. Ya karena itu kan relatif ya, relatif. Kecuali mungkin ada sesuatu yang berbahaya bagi keturunan. Misalnya dia punya penyakit yang berbahaya bagi orang lain, maka ini ya memang kita wajib untuk diperiksakan sebelumnya. Banyak juga ya contoh-contoh di luar sana yang berhasil juga kok, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Bahkan gitu. ada orang menikah, suaminya tunanetra, istrinya tunanetra, anaknya bisa melihat. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Jadi semangat ya, minta sama Allah ya jamaah. Semoga terjawab ya. Terima kasih Ustadz Syam untuk jawabannya. Kalau gitu aku bacain deh pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya anak satu-satunya di keluarga saya dan ayah nyuruh saya untuk nikah cepat dengan orang yang dia jodohkan. Sebenarnya saya tidak suka dengan dia karena dia suka males-malesan dan tidak pernah sholat. Sebaiknya saya gimana Ustadz? Apakah tetap sama dia walaupun sekufu tapi tidak taat? Wah, ini akan dijawab melalui tausiah ya, jamaah ya, oleh guru kita Habib Nabil. Silakan Habib. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam segmen sebelumnya saya menjelaskan tentang makna daripada kufu ya di dalam bahasa Arab dalam fikih. Yang kali ini saya ingin sampaikan, tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang masalah orang yang
tidak bisa melahirkan, ya. Kemudian juga Ustadz Syam tadi menjelaskan tentang cacat. Saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan madhab-madhab tentang masalah kufu ini. Jadi kalau kita melihat di dalam misalnya salah satu contoh madhabnya Imam Malik, madhab Maliki itu menyatakan kufu itu dua hal, ya. Yang pertama adalah kufu dalam masalah agama, ya. Tadi udah dibahas panjang lebar ya sebelumnya. Kemudian yang kedua kufu dalam masalah kesehatan, ya. Kalau kita bertanya kenapa sih fikih ini ngurusin begitu? Kan kita ridho, nggak apa-apalah misalnya dia seperti itu. Fikih itu anak-anakku sekalian bukan bicara perasaan, tapi dia bicara hukum, ya. Artinya apa? Contoh ketika sudah sekian lama misalnya menikah, tiba-tiba pasangan kita itu menyembunyikan cacat yang kita tidak ridho. Itu dalam fikih dia berhak untuk talak, untuk mengajukan cerai. Kalau dia wanita, kalau laki-laki dia berhak untuk menjatuhkan talak. Itu fikih, kebutuhan fikih itu begitu. Nah, jumhur ulama artinya tiga madhab. Madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Hambali, Ahmad ibn Hanbal, itu menyatakan, kalau madhab Hanafi menyatakan ada 6 syarat dalam kufu. Madhabnya Imam Syafi'i menyatakan 4 syarat. Madhabnya Imam Hambali, yaitu menyatakan, Imam Ahmad menyatakan ada 5 syarat dalam kufu. Tapi mereka sepakat dalam 4 hal, ya. Pertama adalah dalam masalah agama, ya. Kedua dalam masalah pekerjaan, yang ketiga dalam masalah status sosial ekonomi, dan yang keempat di dalam masalah nasab, ya. Jadi 4 hal itu. Nah, dalam kaitan tadi yang ditanyakan oleh anakku, bagaimana tadi orang tuanya menjodohkan, lalu kemudian terus malas-malesan tadi ya, nggak pernah sholat, Masya Allah. Jadi hadirin wal hadirat, ya, bagi orang tua semua hati-hati dengan satu hal, ya, bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan satu kufu, ya. Jadi dari semua jenis kufu yang tadi dikatakan, sisanya semua mustahabbah, ya, disukai, diinginkan, tapi ada satu yang wajib, yaitu kufu dalam masalah agama. Jadi kalau tadi dikatakan kufunya orang yang yang baik agamanya itu dengan orang yang baik juga agamanya. Jangan sampai misalnya orang nggak sholat. Orang nggak sholat itu, mazhabnya Imam Ahmad menyatakan orang nggak sholat itu kafir, gitu ya. Bisa keluar dari Islam. Gitu. Sementara Imam Syafi'i menyatakan tidak, gitu ya. Tapi itu dosa besar, gitu ya. Jadi sebagai orang tua kita, bapak atau ibu, jangan jodohkan anak kita sama agamanya nggak bagus. Mau dibawa kemana mereka? Dibawa ke neraka, gitu ya. Nah, jadi itu naudzubillah, mudah-mudahan kita jodohkanlah dengan yang baik agamanya. Demikian, Mas. Si anak kasih lihat tayangan Islam itu Indah ini sekarang nih sama orang tuanya, mungkin gitu. Orang tuanya suruh nonton. Kalau suku agama itu tidak ada kompromi ya. Tidak ada kompromi, karena perintah. Fadfar bidatid din taribat yadak. Hadisnya kalau begitu. sekufunya dalam al-materi masih bisa diperbaiki. Masih bisa, masih sangat bisa. Kalau sekufulan hamba Allah kayak kita. Sekufulan gak tuh? Sekufulan. Bahasa apaan sekufulan? Ini aku dapat dari jamaah nih, dari rambutan hutan. Ya, Katanya ya, gini nih, ya. Ustadz Syam, kami sekufulan driver ojol mau minta doa nih biar semangat. Yaudah kalau gitu doain dulu Ustadz Syam biar semangat. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah yang maha memudahkan. Amin. Mudahkanlah urusan sekufulan driver ojol. Masya Allah, amin. Dan sekufulan yang lainnya. Amin. Jangan engkau persulit mereka ya Allah. Berikan mereka rezeki yang halal banyak, mudah lagi, berberkah agar bisa menafkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sekufulan keren ya. Kalau gitu jamaah sekufulan hamba Allah semuanya tetap di Islam itu Indah ya, akan semakin menarik lagi pembahasan kita ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kaipu kali itu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema kufu. Sudah selevelkah kita dengan pasangan? Nah, jamaah aku yakin juga pasti banyak banget yang penasaran. Kita kan lagi belajar nih tentang kita di zaman ini. Nah, jamaah juga pasti pengen tahu nih Ustadz Syam, di zaman Nabi dulu ada nggak sih pernikahan yang tidak sekufu? Ada kisahnya nggak Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Nabi Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Zaid bin Harithah
tumbuh besar bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah seorang mantan budak yang dimerdekakan. Namun pada akhirnya beranjak dewasalah Zaid bin Harithah, udah mapan, kemudian usianya juga adalah usia dalam pernikahan, sehingga Zaid bin Harithah mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan semuanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mulia. Tentu saja jikalau engkau yang memilihkan istri untukku, pasangan untukku, tentu saja aku akan menerimanya dan aku akan berusaha untuk hidup bersamanya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Zaid bin Harithah adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang tutur katanya lembut. Beliau juga adalah orang yang sangat luar biasa, yang dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencarikan orang yang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menikahkannya dengan Zainab, seorang putri daripada bibinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umaymah. Maka Zainab ini pun diminta oleh baginda Nabi SAW menerima daripada lamaran Zaid. Datanglah Zaid bin Harithah mendatangi Zainab. Namun apa kata Zainab? Aduh, saya tidak sekufu dengannya. Saya ini daripada keluarga yang dari dulu, dari kecil, udah strata sosialnya tinggi, dididik dengan sesuatu yang mungkin berbeda dengan Zaid. Saya tidak sekufu dengannya. Namun ternyata turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 agar seseorang tidak pernah menentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang daripada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, Zainab pun akhirnya menerima pinangan daripada Zaid bin Harithah. Hari demi hari berlalu. Setiap kali Zaid ingin mendekati Zainab, Zainab merasa risih karena perbedaan strata sosialnya. Setiap kali Zaid berbicara lembut kepada Zainab, Zainab membalasnya dengan nada yang lebih tinggi karena merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Akhirnya Zaid pun datang mengadu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua sebenarnya orang yang soleh. Zainab juga orang yang soleha, Zaid juga adalah orang yang soleh. Namun ada perbedaan kufu di sini, ada perbedaan kafah di antara mereka. Akhirnya Zaid datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak bisa menghadapi istriku ini. Rasanya memang saya tidak pantas dengannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk Zaid bersabar atasnya. Wahai Zaid, bersabarlah. Asalkan kalian masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala berdua, maka insya Allah itu bisa dijalani dengan baik. Namun ternyata pada akhirnya setahun kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mereka yakni berpisah dan ternyata mereka mendapatkan pasangan masing-masing yang jauh lebih baik untuk mereka menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya yang sempurna itu hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas sahabat Nabi pun ada yang tidak tahan dengan istrinya. Sekelas sepupu Nabi pun ada yang tidak tahan dengan suaminya. Subhanallah. Jadi sangat manusiawi jikalau bukan Nabi itu mengalami hal-hal seperti ini. Maka ternyata Zainab akhirnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Nabi untuk menikahi Zainab, dan Zaid bin Harithah menikahi seorang Ummu Aiman, dan Zaid bin Harithah ketika menikahi Ummu Aiman yang juga mantan budak dikaruniakan keturunan yang sangat dekat dengan Nabi SAW bernama Usamah bin Zaid, menjadi seorang sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi SAW. Bisa jadi seseorang bertemu dengan jodohnya yang lebih baik pada akhirnya, dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya, relate sekali dengan tema kita hari ini, dan semoga bisa menginspirasi semua jamaah ya. Tadi kan pada akhirnya tidak berjodoh atau tidak berjodoh, tidak sesuai takdirnya gitu ya, bagaimana ya maksudnya, atau tidak langgeng gitu. Berarti ada kemungkinan juga dong kalau misalnya tidak sekufu itu berarti akan susah mempertahankan hubungan kalau gitu. Susah mempertahankan hubungan. Oke. Kita bahas ya. Izin Nabi dan Ustaz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada semuanya karena hari ini kita membahas bagaimana kita menjaga rumah tangga. Ya. Menjaga rumah tangga, karena mempertahankan rumah tangga, ibadah terlama adalah pernikahan. Luar biasa. Maka dari sinilah kita bahas tentang sekufu supaya ibadahnya lama. Contoh, kalau kita mau salatnya lama, selesaikan dulu urusan-urusan yang lainnya supaya kita lebih lama di sejadah. Nah, kalau mau salat tahajud, tidur kailula dululah, tidur siang lah, supaya kuat salat tahajudnya. Nah, itu. Kalau mau puasa, sahurlah, supaya kuat. Jadi bahagian daripada bagaimana kita mempertahankan dan menjaga rumah tangga dengan melihat sekupunya. Karena menikah dengan tidak sekupu akan susah mempertahankan hubungan
karena perbedaan tersebut. Kenapa? Satu, susah untuk dimengerti. Betul tadi kata Habib Nabil, ada orang yang maaf tanpa menyinggung siapapun, yang tinggi sekali. Kuliahnya sampai dia nggak ada sekolahnya atau tamatan TK, kan sulit. Beda pemahaman. Aduh, yang ada bertengkar setiap hari. Betul. Kemudian berpotensi untuk kesalahpahaman karena salah bahasa. Ini aduh ya Allah. Aduh. Nggak nyambung ini. Iya, biasanya Nggak gitu nyambung. obrolannya. Jadi mohon maaf, ini takutnya ketika sudah menikah bisa rusak rumah tangganya. Karena kita ini berbicara tentang orang yang sudah menikah. Bukan yang belum, tapi yang sudah terlanjur menikah. Untuk itu ada sebenarnya solusinya. Ya. Kita dulu lihat fungsinya adanya sepupu ini supaya bisa mengerti. Ya. Kan susah mengerti kan? Berpotensi untuk kesalahpahaman. Dan ternyata sepupu ini menjadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan untuk menikah ketika memilih. Cocok sama sih agamanya. Bagus sih. Tapi tidak jomplang nggak? Nah itu, tidak jomplang nggak? Supaya berpotensi untuk tidak menyesal. Maka dari sinilah kita belajar supaya sebelum terjadi itu semua, maka perlu yang namanya ta'aruf, perlu namanya khitbah. Dari potensi-potensi inilah, ini bisa disaring-saring nih. Dari apa? Dari khitbahnya dulu, dari ta'arufnya. Ta'aruflah dulu, kenallah dulu, lihatlah dulu. Kemudian menghitbah, mendatangi. Ketika didatangi, ternyata saya maunya seperti ini semuanya. Ketika ada orang terlalu tinggi permintaannya, berarti itu bagian daripada cara menolak. Cara menolak. Maka dari sini ya caranya, kalau memang sudah terlanjur, ayo kita saling pengertian. Masya Allah. Kalau memang kurang sekolahnya, kasih sekolah lah dia. Kalau memang kurang pemahamannya, ayolah. Kalau memang karena tidak punya anak, sama-sama berobat lah. Jadi semuanya ada caranya. Masya Allah. Makanya berarti tuh yang seperti dulu Ustadz Maulana pernah jelaskan, pentingnya kayak syarat-syarat sebelum nikah, pelajaran-pelajaran sebelum nikah itu untuk hal-hal kayak gini kalau terjadi gitu ya. Bimbingan pranikah. Bimbingan pranikahnya juga. Makasih banyak ini Kementerian Agama ya. Di kantor urusan agama itu ada. Ada ya. Apa namanya? Kursus kilat. Oke. Dulu kursus kilat nggak? Aku enggak. Tapi kalau Sony sama Pak Yos kan sepupu. Sama-sama selebriti. Masya Allah. Sony nggak kursus kilat, Sony pesantren kilat. Pesantren kilat. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, pembahasan hari ini menarik sekali. Tapi aku yakin banget ada jamaah-jamaah ABG nih yang lagi labil-labil, yang lagi sedang berusaha menemukan jati dirinya, atau yang mungkin pengen menikah. Biasanya nanyanya kayak gini, Bib. Kalau dalam Islam ada yang namanya sepupu, berarti kita nggak punya tipe pasangan dong. Gitu. Aku kan punya karakter tipe, kan pengen yang begini, pengen yang begitu gitu biasanya gitu. Gimana Habib? Baik, Masya Allah. Sekali lagi izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam juga. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah. Tadi yang disampaikan Ustadz Maulana, contoh-contohnya ya tentang kalau nggak sekufu itu dampaknya begitu. Kemudian kisah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, Masya Allah. Wadih kawuduha syams. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan sudah jelas seperti matahari di siang bolong. Saya hanya melengkapi aja. Jadi begini. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, riwayat Bukhari wa Muslim, dikatakan tungkahu al-mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi atau laki-laki dinikahi itu karena 4 hal pertimbangan. Ya, li maliha. Yang pertama kata Rasulullah SAW, banyak orang mencari karena uangnya. Nah, ini nyari duitnya pokoknya, siapa yang kaya, siapa yang banyak duit gitu ya. Kemudian wali jamaliha, wali hasabiha, karena keturunannya, bangsawan, darah biru, ya darah hitam. Kemudian yang ketiga adalah wali jamaliha, kecantikan, kegantengan. Kemudian wali diniha, karena agamanya. Tadi Rasul SAW menceritakan jenis-jenis kufu. Lalu di akhir kata beliau,
fadfar bidatid din taribat yadak. Maka cari oleh kalian semua agamanya. Karena dengan itu kalian akan berdebu. Taribat yadak itu tangannya berdebu. Artinya apa? Karena sering beribadah kepada Allah gitu. Ketika kita itu punya pasangan orang yang bagus agamanya, itu akan membuat kita senang ibadah, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, lalu bagaimana dengan tipe ideal kita, idola kita? Boleh, Islam tidak menghalangi itu, ya. Asal tadi perhatikan kedekatan itu tadi. Tadi di dalam kisah-kisah dikatakan bagaimana Asiyah binti Mudahim itu nikah dengan Firaun. Apa yang terjadi? Dipisahkan sama Allah karena nggak level. Firaun begitu jahatnya, Asiyah binti Muzahim begitu baiknya. Ibunda ibu susunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya luar biasa jahatnya. Akhirnya apa? Dipisahkan sama Allah. Wahanta tadi ada orang soleh yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah ya dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Itu pun kemudian pada akhirnya cerai. Tapi karena dua-duanya orang soleh, ya mereka bersabar, diperintah sama Rasul, mereka taat. Apa yang terjadi? Zainab binti Jahash ketika kemudian bercerai dengan Zaid bin Harithah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kesabarannya dengan suami yang seperti itu yang dibawa dia, tapi dia taat kepada Allah dan Rasul, lalu dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih luar biasa, semuanya dapat. Ya. Nah, sebaliknya apa keutamanya Zaid? Zaid bin Harithah yang tadi dia bersabar dengan istrinya yang tidak suka sama dia karena dia levelnya mungkin atau penampilannya atau apa. Dia menjadi setelah cerai dengan Zainab, namanya menjadi satu-satunya nama sahabat yang dicantumkan dalam Quran. Nggak ada nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain dalam Quran. Hanya satu nama sahabat yaitu Zaid. Ya, falamma qada Zaidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesabarannya. Jadi begitu. Berarti tetap sabar selama kita niatnya baik. Boleh. Allah, betul. Allah akan kasih yang terbaik. Yang terbaik. Jadi solusi daripada itu semua, sabar. Sabar mencari yang agamanya bagus, sisanya kita takwa sama Allah Subhanahu. Kuncinya ya jamaah ya dari semua tipe kita yang paling penting adalah itu ternyata. Terima kasih Habib Nabil. Sami-sami Ustaz. Semoga terjawab juga jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu sekarang aku bacain lagi deh pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini ada pertanyaannya dari biasa ya surat-surat dari jamaah gitu ya. Aku bacain. Tunggu dong, kurirnya baru datang nih. Ke saya nih. Nggak nabraknya pinter. Udah tahu cara ngerem ya. Masya Allah. Nah, kemarin enggak? Enggak, biasanya nabrak duk gitu. Udah kursus sekarang. Balikin ya. Tuh. Jalan. Terima kasih ya. Mobil kok nggak bisa muter balik sendiri? Harusnya kan muter baliknya sendiri ya. Masya Allah. Kok cuma satu? Biasanya banyak yang dianterin. Aku bacain deh. Dari siapa ya kali ini ya? Karena jamaah Islam itu Indah sangat cinta dengan program kita. Jadi dari daerah-daerah biasanya ngirim surat, Ustadz. Tumben manjang suratnya nih. Dari Lebak Bulus. Wah, dari Lebak Bulus. Halo tuh. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, Habib. Sekarang hidup saya tidak sedang baik-baik saja. Waduh. Dan mengalami masalah. Saya sering mengalami cekcok dengan suami karena banyak alasan. Kadang masalah kecil aja bisa jadi perdebatan antara kita. Sampai suami saya mengatakan talak kepada saya. Dan hati saya sakit sekali. Sekarang kami sudah bercerai. Padahal dulu kami menikah baik-baik saja. Karena saling mengenal dulu dan sudah sekufu juga. Wah, ini poinnya nih. Namun akhirnya keluarga saya hancur katanya. Kalau seperti ini bagaimana nih? Ini akan dijawab melalui tausiah ya sama Ustadz Syam. Panjang sepertinya nih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Nabi Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Karena sesungguhnya pernikahan dan pasangan itu adalah bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah yang mesti difikirkan bagi segenap manusia, segenap hamba Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan pernikahan sebagai ibadah, maka tak ada satupun orang-orang yang ingin berhenti untuk beribadah. Karena sesungguhnya kita diciptakan sebagai manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun. Maka yang pertama tentu saja kita mesti memandang pernikahan ini sebagai ibadah. Karena kalau kita tidak ada yakni dalam ikatan pernikahan, maka kita tidak ada mendapatkan pahala atau fadilah daripada sebuah kegiatan yang simpel tadi. Dalam ikatan pernikahan saja orang sudah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ketika dikatakan apakah ada yang salah dalam pernikahan tersebut, tentu saja ada yang salah dalam pernikahan tersebut. Karena kalau baik-baik saja tidak mungkin bercerai. Karena kalau baik-baik saja tidak mungkin jatuh talak. Karena kalau baik-baik saja tidak mungkin terpisahkan. Tidak ada satupun orang yang berpisah tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Dan itu ibu sendiri yang mengetahui alasannya. Namun, jikalau sudah terlanjur, ini yang mau kita bahas, sudah terlanjur berpisah, tidak usah lagi untuk menjadi bahan untuk kenapa saya bercerai, apa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itu sudah selesai, tidak kembali lagi mungkin. Atau kalau masih bisa rujuk, mudah-mudahan kemarin talaknya cuma talak 1 atau talak 2 sehingga masih bisa rujuk kembali. Tapi kalau sudah talak 3 sudah tidak bisa lagi dipersatukan, ya, kecuali ada muhalilnya yang menghalalkan. Kalau sudah terjadi demikian, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, introspeksi diri. Kesalahan-kesalahan yang pernah ada, karena pasti ada kesalahan, nggak mungkin nggak ada. Itu menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali. Yang kedua, ketika nanti insya Allah mendapatkan pasangan yang baru, senantiasalah menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak. Karena seseorang ketika sudah menikah, banyak di antara mereka menunggu haknya, namun lupa untuk menunaikan kewajibannya. Ketahui sebelum menikah kewajiban seorang istri seperti apa. Ketahui sebelum menikah kewajiban seorang suami seperti apa. Bukan saling mempelajari, hak saya nanti setelah menikah, istri saya akan bikin masakan ini. Saya setelah menikah, istri saya akan nyuci baju saya, istri saya akan membersihkan rumah. Tidak, tapi pikirkan kewajiban. Ketika orang sudah memikirkan kewajibannya masing-masing, maka Allah yang akan menunaikan haknya. Secara otomatis, seorang istri melaksanakan kewajibannya, auto pasti haknya suami terpenuhi. Seorang suami melaksanakan kewajibannya, auto haknya istri terpenuhi. Maka sama-sama memikirkan kewajiban tanpa memikirkan haknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kewajibannya dulu daripada haknya. Kewajibannya. Ya, jamaah. Terima kasih Ustaz ya. Semoga terjawab lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan lagi nih dari Instagram hamba Allah. Ustadz, boleh nggak sih saya doa kayak gini? Ya Allah, kalau dia jodoh aku deketin. Kalau nggak jodoh, tetap deketin ya Allah. Masa jauh dari dia? Gitu. Itu gimana Ustadz? Kalau jodoh deketin. Kalau tidak jodoh, tetap deketin. Kayak maksa. Nanti jawab ya, nanti Maulana ya. Nanti bentar lagi ya. Jawab, jangan kemana-mana. Gak lama aku akan dijawab sama Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Gimana tuh Ustadz? Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah, aku mau bacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, jamaah tuh banyak banget yang nanya. Banyak yang nanya, apalagi persoalan pernikahan, rumah tangga. Kan realita. Ya itulah. Ya itulah pokoknya. Bukan Real Madrid ya. Baik jamaah. Ini ada dari Instagram hamba Allah. Ustadz, boleh nggak sih saya doa kayak gini yang tadi itu nih Ustadz, aku ulang lagi ya. Ya Allah, kalau dia jodoh aku deketin. Kalau nggak jodoh tetap deketin ya Allah. Masa jauh dari dia katanya. Itu gimana ya Ustadz? Boleh nggak bilang kayak gitu Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam. Doa silal mu'minin, doa itu adalah senjata orang beriman. Dan doa itu tarik menarik dengan takdir. Nah, dalam hal ini ketika orang berdoa seperti apapun ya, bahkan
sendal yang putus pun berdoa. Cari garam pun tidak ada garam, ya Allah, semoga ada garam. Padahal persoalan kecil. Berdoa. Apalagi persoalan yang sangat besar. Ya. Maka doa diposisikan karena bagian daripada ibadah. Bahkan doa adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Bahkan sholat adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Dan doa itu adalah bentuk baik sangka, walaupun kesannya memaksa. Positifnya gitu. Jadi ya. tidak apa-apa. Kita merengek kepada Allah itu luar biasa. Meminta-minta terus pun tidak apa-apa. Dan mohon izin tanpa menggurui, ini adalah salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha. Ya Allah, semoga kalau memang dia bukan jodohku, dekatkanlah ya Allah. Mungkin dalam bentuk nanti Hal akan yang berbesan. lain gitu ya. Oh. Mungkin dia tidak jodohan bukan, tapi nanti anaknya yang berjodoh. Oh, Jadi Masya seperti Allah. itu. Atau mungkin tidak berjodoh dalam pernikahan, tapi berjodoh dalam usaha. Mungkin dia tidak, pokoknya banyak cara. Oke, berarti nggak apa-apa ya. Yang penting selama doanya baik-baik aja lah ya. Iya, kan doanya Allah. bagus, menyambung juga. silaturahmi. Betul, Masya Walaupun Allah. kesannya maksa. Iya. Allah suka kan dia kalau doa juga Oh, gitu. suka. Allah Insya semakin kita meminta semakin Allah suka. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Masalahnya Allah itu Tuhannya banyak orang. Oh iya. Jadi si laki-laki tadi minta pengen dideketin, perempuannya minta ya tolong jauhin. Ya, nggak Jadi tinggal nyambung. tarik-tarikan Ya aja. udah deh. Ya, Nggak kuat-kuatan nyambung kalau ibadah gitu. aja. Kuat-kuatan ibadah yuk. Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Langsung Habib nih katanya nih. Siap. Gimana hukumnya kalau nikah sama yang nggak sekufu karena dia doang yang mau sama saya dan menerima segala kekurangan saya, Bib? Gimana tuh Habib Nabil? Kesian amat. Ya Allah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku yang bertanya, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Itu nomor satu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita nganggap wah kita nggak ada yang mau sama kita. Tapi kalaupun seperti tadi silahkan saja. Jadi sebenarnya kufu itu pedoman gitu ya. Ada seorang ulama Mas Soni namanya Al-Imam Ibnu Hazm ya, pimpinan mazhab Zohiriyah namanya. Beliau katakan kalau bagi saya kata beliau itu kufu itu cuma satu, agama aja ya. Dalilnya apa? Dalilnya katanya fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Di situ enggak dikatakan ada ini itu. Pokoknya nikahin aja mana yang kamu sukai gitu ya, asal agamanya bagus. Nah, lalu kalau ditanyakan ada enggak kasus di dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang nikah tidak kufu tapi awet? Itu ada. Ya, ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Amr. Nikah dengan Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Itu seorang yang dari kabilah Abdul Muthalib, Bani Hashim. Tapi dia langgang aja gitu. Tapi kalau yang kufu tadi itu bicara aglabuhum. Mayoritas orang hendaknya kufu supaya awet gitu ya. Tapi ada nggak kasus yang nggak kufu tapi awet? Ya ada, itu tadi kasus begitu. Jadi jangan kita, yang penting kita Mas Soni tadi jangan putus asa dengan rahmat Allah, berdoa tadi bahasan Ustaz Maulana ya. Kemudian kita jangan sampai kemudian kita mendiskon diri kita sendiri. Nggak ada orang yang suka sama saya, ya Allah sian amat. Padahal kan banyak nanti ya, insya Allah Banyak, ya. insya Allah yang Masya suka. Allah. Semangat dong jamaah. Terima kasih ya Habib Nabil Sami-sami. untuk jawabannya. Semangat semua jamaah ya. Kalau gitu biar kita semangat, kita akan mendengarkan muhasabah dan juga nanti doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Masya Silakan Allah. Ustadz Syam. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita setelah dijelaskan bagi kita bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Namun Allah Subhanahu wa taala mengultimatum kita semua bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh sebaik-baik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau mungkin ada pasangan yang terjebak dalam pernikahan yang hari ini baru tersadar, oh ternyata saya tidak sekufu dengan suami saya, oh ternyata saya tidak sekufu dengan istri saya, maka subhanallah, semua itu bisa ditutupi dengan ketakwaan. Mereka yang merasa ekonominya lebih tinggi daripada suaminya, mereka akan tetap takut melawan suaminya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merasa ilmunya jauh lebih tinggi daripada istrinya,
Mereka tidak akan menghina istrinya. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada pasangannya. Saya di keluarga saya dididik dengan cara yang mewah. Saya di keluarga saya dididik dengan cara yang baik. Sangat berbeda dengan pasangan saya. Berarti saya tidak sekufu. Namun itu semua bisa ditutupi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi SAW menekankan untuk kita semua bahwa yang paling inti untuk kita memilih adalah karena agamanya. Kita melihat karena agamanya. Agama di sini bukan berarti dia hafal Quran, bukan berarti dia hafal beribu-ribu hadis, bukan. Tapi ketakwaannya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang insya Allah membuat kita bahagia, dan itulah yang insya Allah membuat kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekali lagi Allah katakan, semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu akan menurunkan ego manusia yang merasa pintar. Ketakwaan itu akan menurunkan ego manusia yang merasa kaya. Ketakwaan itu akan menurunkan ego manusia yang merasa lebih mulia daripada orang lain. Kenapa? Karena di mata Allah kita semua sama, kita semua sekufu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua rata di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana pernikahan tidak sekufu yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau menikahi seorang Khadijah yang kaya raya. Beliau menikahi seorang Khadijah yang memiliki harta yang banyak dan derajat sosial yang lebih tinggi. Namun ternyata pernikahan mereka sukses dikarenakan apa? Keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, kirimkan kepada kami, untuk kami, pasangan kami, dan jadikan pasangan kami serta anak keturunan kami, ya Allah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perkuat ketakwaan kami, ya Allah. Perkuat takut kami kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu